Mantan pelatih Manchester United, Erik ten Hag, menjalani debut yang sangat mengecewakan di Bayer Leverkusen dengan menelan kekalahan 1-5 kontra tim Flamengo U20. Bayer Leverkusen, yang merupakan runner-up Bundesliga musim lalu, melangsungkan tur pramusim di Amerika Selatan dan memulai laga-laga mereka pada Jumat tanggal 18 Juli tahun 2025. Sebelum lanjut, Mimin ingetin pastikan kalian klik dulu tombol subscribe dan like-nya, oke? Karena semua itu gratis. Pasukan Erik ten Hag melangsungkan laga persahabatan menghadapi Flamengo U20, bukan tim utama Flamengo yang sebelumnya mengalahkan Chelsea di Piala Dunia Klub 2025. Tim asuhan Erik ten Hag ini harus menghadapi lawan yang terdiri dari pemain-pemain muda dan sedikit diperkuat pemain senior. Ten Hag menurunkan line-up kuat dengan kiper baru Mark Flekken sebagai starter. Sementara, para pemain senior seperti Victor Boniface, Arthur, Amin Atli, dan Jonas Hofmann juga diturunkan sejak awal laga. Seribu sayang, babak pertama berlangsung sangat buruk bagi Leverkusen, yang langsung kebobolan 4 gol di Stadion da Gavea, Rio de Janeiro. Kiper Flekken kebobolan 2 gol dari Loran di menit kedua dan bunuh diri Arthur di menit ke-10. Setelah itu, Niklas Lom, yang menggantikan Flekken di menit ke-36, juga harus mengambil bola dari gawangnya 2 kali akibat gol Matheus Gonçalves dan Pedro Leao. Leverkusen semakin terpuruk setelah kebobolan gol kelima oleh Gustavo Sousa di menit ke-50. Tertinggal 0-5 di awal babak kedua, Ten Hag melakukan pergantian massal dengan mengganti 10 pemain di menit ke-60. Hasil pertandingan sangat mengejutkan, Leverkusen menderita kekalahan 1-5. Pemain-pemain seperti Granit Xhaka, Patrick Schick, dan Alejandro Grimaldo masuk ke lapangan. Perubahan besar ini membuahkan hasil, Leverkusen mampu memperkecil ketertinggalan melalui gol Montrell Chulbreat di menit ke-71. Skor akhir 1-5 menjadi beban berat bagi Ten Hag, terutama mengingat lawannya hanya tim junior. Hasilnya terlihat buruk, tetapi saya tidak peduli tentang hasil di pramusim, ujar sang pelatih. Kami tak seharusnya kalah, bahkan lewat margin besar. Namun, hal terutama adalah saya tak kehilangan pemain karena cedera. Ten Hag datang ke Leverkusen dengan harapan tinggi untuk melanjutkan prestasi yang ditinggalkan oleh Xabi Alonso. Namun, klub telah menjual beberapa pemain utama seperti Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, dan Jonathan Tah. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan awal yang cukup menyakitkan bagi Erik ten Hag dalam petualangannya bersama Bayer Leverkusen. Meski hanya laga pramusim, hasil ini memunculkan tanda tanya besar terkait kesiapan tim, strategi yang diterapkan, serta adaptasi para pemain terhadap filosofi baru sang pelatih. Para fans Leverkusen pun mulai menunjukkan kekhawatiran mereka, terutama karena ekspektasi yang tinggi usai musim cemerlang bersama Xabi Alonso. Ten Hag tentu sadar bahwa tekanan sudah mulai menghampirinya, bahkan sebelum kompetisi resmi dimulai. Ia dituntut untuk segera membangun chemistry tim dan mengembalikan mental para pemain, terutama setelah dihantam hasil telak oleh tim muda seperti Flamengo U20. Tantangan tidak hanya soal teknik dan taktik, tetapi juga soal membangun kembali kepercayaan diri skuad yang ditinggal beberapa pemain kunci. Namun, ini baru langkah awal. Masih ada banyak waktu bagi Ten Hag untuk membenahi tim, mencoba berbagai formasi, dan menemukan komposisi terbaik sebelum Bundesliga dimulai. Laga-laga pramusim berikutnya akan menjadi ujian lanjutan sekaligus kesempatan emas bagi sang pelatih untuk membuktikan bahwa kekalahan ini hanya bagian dari proses menuju proyek besar yang ia rancang di Leverkusen. Kini, mata tertuju pada pertandingan berikutnya. Apakah Erik ten Hag mampu bangkit dan menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih papan atas, atau justru terjebak dalam tekanan ekspektasi dan bayang-bayang sukses pendahulunya? Hanya waktu yang bisa menjawab.